Mengisi daftar isi secara otomatis sangat mudah dan cepat dan mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Saya sudah melakukannya. Silakan teman-teman lihat video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan saya Fitra di EduTap Official 92. Nah, kali ini part 2 masih membahas tentang bagaimana cara mengisi daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke, silakan kawan-kawan menonton video part 2 ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, part 1 tentang bagaimana cara mengisi otomatis daftar isi di Microsoft Word, silakan teman-teman klik rekomendasi link di atas untuk melihat cara pertama yang saya lakukan. Nah, kali ini part kedua yaitu adalah bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Jadi teman-teman saksikan video ini sampai selesai dan mudah-mudahan kawan-kawan dapat mengaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Baik kawan-kawan, kembali di part 2. Oke teman-teman, pertama adalah kawan-kawan harus siapkan file yang akan teman-teman buat daftar isi ya. Oke, saya akan mengajarkan kawan-kawan semua dari awal dan sampai paham. Oke, yang pertama kita buka Microsoft Word-nya. Nah, pertama yang jelas adalah kita siapkan dulu halaman untuk daftar isi ya, daftar isi. Oke. Nah, halaman berikutnya itu kan biasanya ada isi-isi. Kalau bagi kawan-kawan yang sudah lengkap itu kan berarti filenya sudah lengkap ya. Ini karena saya berikan contoh berarti filenya masih kosong, baru akan dibuat daftar isi. Nah, misalkan di sini bab 1 pendahuluan. Oke kawan-kawan, kemudian dalam biasanya sebuah makalah atau proposal dan sebagainya pastinya ada namanya, kemudian latar belakang. Oke, kemudian kita buat sub menunya. Misalkan di sini penjelasan latar belakang. Oke, seperti itu anggaplah ya. Kemudian kita buat B, misalkan halaman berikutnya ya kawan-kawannya B. Berarti kemudian rumusan masalah. Oke. Yang ke-1 rumusan masalah umum. Seperti itu. Kemudian C-nya kita buat halaman berikutnya lagi. Tujuan. Oke, halaman kemudian berikutnya D, manfaat. Oke, kemudian kedua adalah bab 2 tinjauan pustaka. Oke, kita ganti fontnya Ken Showman kawan. Ken Showman 12. Oke, ini sudah, misalkan sudah ada datanya kawan-kawan ya. Nah, misalkan sudah ada seperti ini. Nah, langkah pertama cara menggunakannya atau membuat otomatis itu adalah kawan-kawan blok judul bab. Nah, ini namanya judul bab kawan-kawan ya. Jadi judul bab ini kita blok, kemudian klik home ini ya, klik kawan-kawan semua. Kemudian klik di sini ABCD heading 1. Oke, kawan-kawan klik. Oke, sudah klik, kemudian kalau sudah diklik, teman-teman di sini untuk modifikasinya klik kanan, kemudian modif ya. Oke, muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul contoh tampilan yang akan tampil nantinya di latar teman-teman. Nah, ini hurufnya bisa diganti, misalkan Times Roman, fontnya 14 misalkan. Kemudian ini warnanya juga bisa berubah, warna hitam anggap aja. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita memasukkan subjudul. Ini namanya subjudul, latar belakang subjudul. Nah, bagaimana kemudian sama home, kemudian ini bedanya adalah di heading 2. Nah, setelah diklik kawan-kawan, teman-teman selanjutnya sama, klik kanan, modify, kemudian teman-teman di sini atur mau fontnya huruf apa, ukurannya berapa, diatur di sini, warnanya juga bebas, biasa standar warna hitam. Kemudian ini checklist kawan-kawan ya, automatic update. Jadi kemudian ini. Nah, jadi ini adalah
kawan-kawan checklist biar update terus. Ketika ada berubah dia akan otomatis update ya. Ini diklik kemudian dicetak, kemudian oke. Nah kemudian berikutnya adalah submenunya. Nah submenu juga kita blok. Oke, kemudian sama pengerjaannya home, kemudian heading 3. Oke, sama. Setelah itu klik kanan modify, kemudian Times-nya Roman 12. Oke, ini sudah selesai. Anggap selesai bab satunya. Kemudian yang A nya sudah, kemudian B, misalkan B lagi. Ini kan berarti subjudul kawan-kawan. Subjudul kan berarti sama kayak yang tadi, berarti yang heading 2. Jadi ini yang untuk judulnya, kemudian ini subjudulnya ya. Jadi harus kita bedakan. Oke, kemudian ini subjudulnya, subjudul 3, subjudul yang 3 ini. Oke, ini sudah dimodif. Oke, jadi kawan-kawan kalau sudah misalnya sudah dimodify sekali, dia akan ikut terus sampai ke bawah. Jadi cukup teman-teman klik saja ya. Misalkan C lagi, C ya, C tujuan. Oke, teman-teman cukup klik yang subjudul. Ini kan untuk subjudul nih, kita taruh untuk subjudul, kita klik. Oke, sudah. Kemudian yang D lagi, D. Oke, kemudian sama heading 2. Oke, kemudian bab 2. Bab 2 ini adalah berarti judul ya, judulnya dia heading 1. Oke, anggaplah sudah selesai sampai ke penutup atau sampai ke bawah kawan-kawan semua ya, dari semuanya. Nah berikutnya adalah tinggal memasukkannya. Nah jadi pengerjaan yang cukup ya, menghabiskan waktu sedikit lah ya, itu adalah untuk menginput data-data tadi. Nah cara menampilkannya bagaimana? Oke, kawan-kawan siapkan halaman khusus untuk daftar isi ya, bisa di atas sekali gitu ya. Ini saya simpan ditaruh di atas sekali contoh. Oke, nah di sini teman-teman langsung klik menu preference ya, preference. Oke, kemudian table of content. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah jadi tinggal teman-teman pilih, misalkan untuk ini automatic table 1, klik. Nah jadi sudah muncul kawan-kawan ya, sudah muncul otomatis dan tidak perlu ketik dan ya tidak perlu pusing. Nah kemudian contoh misalkan halamannya berubah ya, ini kan anggaplah pendahuluan di halaman 2. Misalkan kita ubah halamannya, kita enter, misalkan kita enter lagi. Nah ini kan sudah halaman 3 nih, kemudian kita update. Nah cara update-nya bagaimana? Cara update-nya adalah teman-teman arahkan kursornya ke atas, klik. Nah di sini akan muncul update table ya, update table. Teman-teman klik. Nah akan muncul update page number only atau update entry table. Nah fungsi 2 ini adalah, yang pertama ini adalah update page number, artinya update perubahan untuk nomor halaman. Nah kalau di sini adalah perubahan untuk update isi tabelnya seperti ini. Ini kan hanya sampai bab 2, mungkin bab 3, bab 4 seterusnya. Nah jadi kita klik yang pertama karena perubahan nomor halamannya, kita klik. Ini kita lihat kawan-kawan ya perubahannya. Ini kan awalnya tadi halaman 2, setelah kita enter kan jadi halaman 3 nih. Nah kita update. Oke, nah sudah berubah 3, 4, 5, 6, 7 otomatis akan berubah semuanya. Nah pengerjaan cara ini akan memudahkan pekerjaan kita dalam membuat makalah, skripsi, tesis, proposal dan sebagainya. Kenapa? Sehingga kita tidak perlu memikirkan daftar isi lagi. Oh pendahuluan halaman berapa ya, oh tinggal pustaka halaman berapa ya. Dan kadang tidak matching antara daftar isinya di halaman 5 misalkan untuk pendahuluannya, ternyata di pendahuluannya halaman 7 misalkan, jadi tidak matching. Nah dengan menggunakan ini kawan-kawan sudah terbantukan, sehingga pekerjaan untuk daftar isi sudah terbantukan. Oke kawan-kawan, apabila kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, boleh kiranya kawan-kawan untuk subscribe video ini ya kawan-kawan ya, dan juga tombol like-nya. Kemudian kawan-kawan ada pertanyaan silakan untuk komen di bawah ini. Kawan-kawan yang masih ingin belajar ataupun pengen mendalami ataupun memahami lebih serius lagi tentang daftar isi, silakan komen di bawah, saya akan membalas komen kawan-kawan semua. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua setelah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kawan-kawan semua.